Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat dan karunia-Nya lah kita dapat diberi kesehatan seperti sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun judul ceramah yang sempat saya bawakan yaitu adab berpakaian dan bertata rias. Di dalam Islam memerintahkan umatnya agar berpakaian yang baik dan sopan. Kalau perlu berhias di kondisi-kondisi tertentu, asalkan tidak berlebihan. Tidak ada ketentuan khusus mengenai pakaian mana yang lebih utama dari pakaian lainnya. Yang penting menutup aurat dan sesuai dengan kepantasan di lingkungan setempat. Dalil mengenai adab berpakaian ini tertera dalam surah Al-A'raf ayat 26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk berhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat seperti Quran Surah Al-A'raf ayat 7. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat seperti Quran Al-A'raf ayat 26. Ada berpakaian mengenai adab berpakaian dan berhias. Terdapat beberapa ketentuan yang dianjurkan bagi setiap muslim sebagai berikut. Yang pertama itu menutup aurat. Berpakaian dan berhias harus menutup aurat dan sesuai dengan kepantasan atau adat di wilayah setempat. Bagi laki-laki, auratnya adalah dari pusat ke lutut, namun lazimnya mengenakan kolor yang menutupi pusar dan lutut tidak sesuai dengan kepantasan di Indonesia. Karena itulah seseorang harus menyesuaikan dengan keadaan sekitar serta berhias dengan sopan agar bisa diterima di masyarakat. Bagi perempuan, auratnya adalah menutupi seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Karena itu, jika ingin berpergian, selayaknya perempuan mengenakan jilbab dan menutupi seluruh tubuhnya, sebagaimana tergambar dalam surah An-Nur ayat 31. Yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang bisa tampak daripadanya. Quran Surah An-Nur ayat 31. Ahli tafsir mengatakan bahwa biasa tampak daripadanya adalah telapak tangan dan wajah. Ayat inilah yang kerap dijadikan landasan mengenai kewajiban jilbab atau hijab bagi perempuan. Karena tujuannya adalah menutup aurat, maka tidak benarkah berpakaian tipis atau ketat seolah-olah menutup seluruh badan, namun tampak transparan atau menonjolkan lekuk-lekuk tubuhnya. Tujuan menutup auratnya tidak tercapai dan malah termasuk dalam kondisi berlebihan dalam berpakaian. Yang kedua itu tidak berlebihan. Di mana berlebihan dalam hal apapun dilarang dalam Islam, termasuk berlebihan dalam berhias dan berpakaian, sebagaimana tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya makan, minum, berpakaian dan bersedekahlah kalian, namun jangan berlebih-lebihan dalam sombong. Hadis riwayat Nasai. Tidak ada ukuran pasti dalam berlebihan itu, namun orang yang berlebihan lazimnya bertujuan untuk memamerkan busana bagus yang dimilikinya, entah bertujuan untuk dipuji, dikagumi, atau menarik perhatian orang lain. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya bersikap tawaduk dalam berbusana, tidak berlebihan, serta melarang sikap bermegah dan bermewah-mewahan. Hal ini tergambar dalam hadis yang diriwayatkan Iyas bin Salabah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, tawaduk dalam berpakaian al-badzazalah adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun yang ketiga, yaitu tidak menyerupai lawan jenis kelaminnya. Islam menjaga batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, termasuk juga mengatur cara berpakaian keduanya.
Pakaian laki-laki dilarang menyerupai pakaian perempuan, demikian juga sebaliknya. Pakaian yang menyerupai busana lawan jenisnya cenderung menimbulkan fitnah, dan Islam berupa menghindari fitnah tersebut. Larangan ini tergambar hadis yang diriwayatkan Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Itulah hasil ceramah yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.